Oke, kita jalan ke arah Baturaden. Banyak sekali orang yang naik loh pakai sepeda. Direktur Politeknik Bengkalis Johnny Caster membenarkan pendidikan tinggi vokasi dominan dalam menerapkan aplikasi terapan keahlian di lapangan dan akan dilakukan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Upaya untuk menyiapkan lulusan itu betul-betul siap pakai di industri. Sorry tapi ya backsoundnya berita ya. Dan kurikulum kita lebih banyak kedepankan yang prakteknya dibandingkan dengan teorinya, dan sesuai dengan program dari kementerian ada dilakukan yang masa tinggi vokasi di industri itu menyatu, sehingga nanti mulai dari penyusunan kurikulum itu sudah bersama-sama. Kalau selama ini hal itu yang belum terlaksana. Kalau bahasa ini sepeda tuh. industri itu butuhnya mie goreng, kampus menyiapkan ilmu sehingga Ini banyak juga yang pada naik ke Baturaden pakai sepeda. Kegiatan akademik dengan dunia industri, menurut Tapi Johnny Caster telah kalau di dilakukan tengah pendekatan kotanya lanjut mereka banyak dengan sejumlah main industri sepeda yang itu di berlokasi di Jalan kawasan Jenderal Pulau Sudirman. Tapi sorry kita nggak bisa update karena aku dari rumah ini langsung ke atas ini ke Baturaden. Moga-moga nanti turunnya bisa ngelihat update kegiatan orang-orang Purwokerto ya selama COVID pas hari Minggu. Kegiatan magang di industri juga akan diterapkan terhadap pengajar untuk menyelaraskan aplikasi antara kebutuhan di dunia industri dengan penerapan kurikulum di kampus. Nah, kita berupaya menjadikan menjadi S3, kemudian juga nanti produk yang kita magangkan juga di industri. Jadi bukan hanya mahasiswa saja, juga akan kita magangkan dari industri. Sehingga dosis pun tahu siapa yang dibutuhkan oleh industri. Saat ini sedang dilakukan penjajakan untuk menjadikan praktisi di dunia industri sebagai tenaga pengajar, sesuai dengan target dari Kementerian Pendidikan yang mengharuskan 50 jam per semester diampu oleh tenaga pengajar dari dunia industri. Pemerintah Kota Kendari masih mengalami kekurangan guru bidang studi dan juga guru kelas seperti yang dilaporkan Idam. Dari informasi aja teman-teman, di Purwokerto itu hampir 80% orang yang keluar memakai masker. Kelihatan juga orang-orang yang di dalam mobil itu juga memakai masker teman-teman. Aku sih salut juga sih, kota sekecil ini penerapan maskernya lumayan bagus. Aku bilang sih daripada kota-kota kecil lain, termasuk sukses nih bupatinya untuk sosialisasi masker. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi kekurangan tenaga pengajar, salah satunya dengan mengangkat tenaga honorer sembari mengusulkan pengangkatan tenaga pengajar yang berstatus ASN. Memang ada kekurangan guru kelas, tapi kan ini masih bisa disiasati. Apalagi sekarang kan tak ada kelas, ya kan? Artinya tinggal bagaimana mengatur guru bertanggung jawab terhadap siswa dengan jumlah berapa orang, dan nanti proses evaluasi ini diatur. Ya, jadi sambil kita juga tetapkan ini kan mengatasi kekurangan guru itu bisa dengan mengangkat tenaga honorer, atau nanti kita sambil mengusul juga ke pusat untuk kemudian untuk pengangkatan itu bisa terisi. Sementara itu pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Timora Kota Kendari Makmur mengatakan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan telah diketahui jumlah kekurangan tenaga pengajar, dan sebagai antisipasi saat ini pihaknya masih mengizinkan tenaga guru honorer dan juga melakukan penyebaran guru ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar, khususnya guru mata pelajaran dan guru kelas yang ada di Kota Kendari. Sementara kita lakukan pemetaan dulu sementara, tadi sudah kita dapatkan jumlah beberapa kurangnya guru kita. Sementara kita akan lakukan, yang pertama kita lakukan pemecahnya dengan cara mungkin masih mengizinkan tenaga honorer. Yang kedua mungkin kita akan coba sebar sesuai dengan peta guru mata pelajaran dan peta guru kelas yang ada di Kota Kendari. Untuk diketahui, Kota Kendari masih mengalami kekurangan guru sebanyak 640 orang, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Serangan hama wereng di Kabupaten Klaten mencapai 171 hektar yang tersebar di 16 kecamatan. Laporan Adam Sudarmo. Ini kok sudah mulai ada wereng?
kita semua sudah bergerak, kita sudah lakukan antisipasi dan pengendalian. Namun perkembangan itu juga banyak faktornya. Serangan hama wareng kini menghantui para petani di wilayah Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Tanaman padi yang sudah terserang wareng coklat tersebut berada di 7 desa, masing-masing desa Buan, Seribit, Krecek, Mendak, Delanggu, Telobong, dan Desa Angkata yang luasannya masing-masing 1 hektar dengan intensitas serangan ringan. PLT Camat Delanggu, Joko Suparjo kepada RRI membenarkan adanya serangan wareng di wilayahnya, sedangkan untuk di wilayah Desa Krecek sendiri sudah masuk dalam kategori serangan berat. Untuk serangan wareng padang coklat di Kecamatan Delanggu ada 7 desa, Buan, Ribit, Krecek, Mendak, Delanggu, Telobong, Gata. Itu masing-masing 1 hektar, intensitas serangan ringan. Untuk luasan tanaman padi yang terancam serangan wareng di 7 desa itu mencapai lebih dari 100 hektar. Pengendalian terus dilakukan oleh para petani setempat seperti gerakan penyemprotan massal. Sedangkan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Widianti membenarkan adanya serangan wareng di sejumlah wilayah. Jumlah serangan mencapai kurang lebih 171 hektar, terutama di wilayah Delanggu, Polan, Harjo, dan juga Karangano. 171 daerah yang wilayah Delanggu utara, warna-warni utara lah. Nah, ya memang kalau sana kan pasti pantai lah, ya betul polakannya karena memang sumber airnya yang cukup. Widianti menyatakan pihaknya juga sudah mulai bergerak melakukan antisipasi pengendalian. Namun demikian perkembangan wareng banyak faktornya. Faktor alam sekarang ini kemarau basah yang sangat cocok untuk perkembangan wareng dan juga nilai petani untuk menanam varietas seperti bentuk wangi dan IR64 masih cukup tinggi dan dengan kondisi bisnis yang dinilai menjanjikan. Namun dari segi ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman OPT dinilai kurang. Pendengar, pandemi COVID-19 membuat harga buah tomat yang baru saja dipanen petani sayur di Desa Parang, Kabupaten Kediri turun drastis. Sementara pertanggal 24 Agustus 2020, petugas akan mengenakan beragam sanksi dan denda kepada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Lengkapnya laporan Ayu Cika. Jadi nanti mungkin ada sanksi sosial ataupun bisa saja dia nanti didenda. Akibat dampak pandemi COVID-19, harga buah tomat yang baru dipanen oleh kalangan petani Solo Kediri Kecamatan Masal, Kabupaten Kediri turun drastis menjadi di kisaran Rp1.000 per kilogram. Menurutnya, karena faktor beberapa manfaatnya selama pandemi virus corona, selatan pasar tetap minim. Hal ini dibenarkan oleh petani sayur di Desa Parang Kediri, Muhammad Samal Abidin. Menurutnya, kalau pada kondisi normal, harga tomat di kisaran angka Rp3.200 sampai Rp4.000 per kilogram. Namun karena terdampak COVID-19, daya beli konsumen rendah, padahal mereka menerapkan protokol kesehatan sehingga jarang ada masyarakat yang berbelanja ke pasar. Kita udah mulai masuk ke wilayah Batu Raden ya. Nah, kalau udah ada tugu gitu, ini banyak banget penginapan di sini. Ada juga buat hiburan-hiburan kayak karaoke juga banyak ada di sini ya. Banyak banget buat hotelnya di sini ya. Kalau teman-teman mau ke Purwokerto mau nginep di sini juga enak banget sih. View-nya enak banget, pemandangannya tuh udah langsung lihat Gunung Slamet dan si Gunung Gajah yang menjulang tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa ya. Mantap banget sih teman-teman, bener-bener mantap. Akan menggunakan beragam sanksi dan denda. Menanggapi hal ini, Kapolsek Kediri AKP Mukmasa menjelaskan bahwa sanksi dan denda ini akan berlaku bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan COVID-19, terutama saat mereka berada di luar rumah. Upaya ini juga sekaligus bentuk sosialisasi Impres Nomor 6 Tahun 2020. Kita mau belok ke kanan dulu, nanti kita turun. Habis itu kita coba menyusurin jalan alternatif yang menuju ke Batu Raden ya, yang lewat sisi barat.
Jadi nanti mungkin ada sanksi sosial, mungkin berupa membersihkan musola, membersihkan tempat-tempat ibadah, ataupun bisa saja dia nanti didenda, mungkin bisa didenda masker, harus menyetorkan masker 5 biji, mungkin akan disebarkan ke masyarakat yang lain. Mungkin juga ada tindakan fisik berupa push up yang tentunya tidak mencederai daripada masyarakat. Untuk di anggota sendiri, di kepolisian sudah diterapkan anggota yang tidak menggunakan masker ada tindakan fisik atau tindakan disiplin, juga teguran. Mengenai sanksi, maka pelanggar yang tidak Buat teman-teman yang suka sepeda, ini referensi banget sih ya. Jalurnya aspalnya bagus, dari arah kota sampai arah Batu Raden itu full aspal, dan sekitar Batu Raden juga aspalnya bagus. Buat teman-teman yang suka sepedaan ini enak banget nih, referensi banget. Di sisi lain, bagi mereka yang tidak patuh protokol kesehatan, maka ada Coba kita masuk ke terminalnya ya, terminal Batu Radennya. yakni push up. Namun tentunya tindakan ini Ini terminalnya lagi masih sepi sih ya temennya, karena kan emang Batu Raden ini masih ditutup. Petugas yang Ya. tidak menggunakan masker dikenakan sanksi tindakan fisik atau tindakan disiplin. Oke, kita nggak usah ke Batu Radennya ya, kita langsung turun aja. Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah informasi yang menyatakan Presiden Joko Widodo akan merombak atau mereshuffle 18 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Kami kutip dari kantor berita Antara, Pratikno turun menyebutkan ya. para menteri di Kabinet Indonesia Maju saat ini berkonsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Estani mengatakan mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan mereshuffle 18 menteri setelah pergantian Panglima TNI Marsikal Haji Cahyanto. Cahyadi. Saudara, pembukaan tempat wisata di masa adaptasi kehidupan baru dengan menerapkan protokol kesehatan bagi dunia pariwisata disambut para pelaku usaha dengan gembira karena dapat kembali beraktivitas. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indah Sari. Usai diberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB, saat ini beralih ke adaptasi kehidupan baru dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, maka sejumlah tempat wisata kembali beraktivitas. Oke teman-teman ya, itu jalur Batu Raden yang arah dari, kalau kita telusurin itu arah dari terminal lama terus aja naik ke atas. Oke, thanks teman-teman. Itu informasinya ya.